Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 mata kuliah komunikasi massa dengan beranggotakan Irfa Febriani, NIM 341946, Selo Bondowoso 341990, dan Misbahul Anam 34119127 akan menjelaskan dan memaparkan materi aspek ekonomi dalam media massa. Untuk poin yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Irfa Febriani yang akan menjelaskan bagaimana peran media massa di dalam institusi ekonomi dan dilanjutkan dengan bagaimana media massa sebagai ruang publik. Aspek ekonomi dalam media sosial. Poin pertama, peran media massa sebagai institusi ekonomi. Media massa secara ekonomi merupakan institusi bisnis yang membantu masyarakat dalam memperoleh keuntungan dari berbagai usaha yang dilakukan. Kehadiran media massa memiliki arti yang sangat penting dalam dunia ekonomi, terlebih dalam kemajuan teknologi saat ini. Arti penting media massa di tengah-tengah masyarakat sebagai sumber berita atau informasi maupun sebagai hiburan. Secara perkembangan sejarahnya menyatakan bahwa sinergi ekonomi dan politik yang berkembang melahirkan studi ekonomi politik. Poin kedua, media massa sebagai ruang publik. Media massa sebagai ruang publik dapat dikatakan merupakan pencitraan ruang sosial di antara negara dan masyarakat yang di dalamnya setiap warga negara dapat terlibat dalam pertukaran dan berdiskusi bersama untuk membicarakan urusan publik tanpa harus berada dalam kontrol dan intervensi negara maupun kekuatan ekonomi. Peran dan fungsi media massa memiliki beberapa poin yang mesti dilakukan dalam meningkatkan efektivitas jangkauannya, karena dasar kekuatan media untuk menyebarluaskan informasi secara efektif. Poin tersebut dapat memperluas pola pikir masyarakat. Prinsip utama tata kelola media massa memiliki fungsi strategis dalam masyarakat. Maka dalam hal ini perlu adanya tata kelola pada media massa. Kontrol dan juga pengawasan tetap diperlukan, meski tidak menutup kemungkinan pada aplikasi kebebasan dan juga pada masalah kontrol regulatif. Perkembangan media massa di era sekarang ini menempatkan media tidak lagi dipahami dalam konteks sebagai institusi sosial dan politik belaka, melainkan juga harus dilihat dalam konteks institusi ekonomi. Media massa saat ini telah tumbuh sebagai perusahaan yang menekankan keuntungan ekonomi. Media saat ini bukan hanya sebagai alat sosial, politik, dan juga budaya. Ada 3 perspektif dalam teori institusi media. Pertama, yakni perspektif ekonomi atau industri. Perspektif ini memandang kekhasan dan bermacam-macam karakteristik media sebagai media yang berbeda dan konteks yang berbeda. Yang kedua, ada perspektif politik ekonomi kritis. Konsep yang diturunkan dari kritik kapitalisme dengan mengacu pada proses konsentrasi dan komersialisasi. Yang ketiga, ada perspektif kepentingan publik. Perspektif ini melihat bagaimana sebuah media bertindak berdasarkan kepentingan publik. Hal tersebut berkaitan sangat erat dengan institusi media yang bukan hanya sekedar bisnis lain, yang semakin meluas baik secara nasional maupun internasional, serta ditambah juga faktor pergeseran ekonomi negara. Dalam prinsip ekonomi media terdapat beberapa prinsip utama yang perlu dilihat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, media berbeda atas dasar apakah media tersebut mempunyai struktur fixed dan variable cost. Yang kedua, pasar media mempunyai karakter ganda. Dalam hal ini dibiayai oleh konsumen dan atau oleh para pengiklan. Yang ketiga, media yang dibiayai oleh pendapatan iklan lebih rentan atas pengaruh eksternal yang tidak diinginkan. Yang keempat, yakni media yang didasarkan pada pendapatan konsumen rentan krisis keuangan jangka pendek. Yang kelima, yakni perbedaan utama dalam penghasilan media akan meminta perbedaan ukuran kinerja media. Yang keenam, kinerja media dalam satu pasar akan berpengaruh pada kinerja di tempat lain atau pasar lain. Yang ketujuh, ketergantungan pada iklan dalam media massa berpengaruh pada masalah homogenitas program media.
Yang ke-8, iklan dalam media yang khusus akan mendorong keragaman program acara. Yang ke-9, jenis iklan tertentu akan menguntungkan pada masalah konsentrasi pasar dan khalayak. Dan yang terakhir yakni ke-10, persaingan dari sumber pendapatan yang sama akan mengarah pada keseragaman. Oke, tadi adalah beberapa penjelasan dari materi yang kita sampaikan, yaitu aspek ekonomi di dalam media massa, di mana terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang ada di dalam media massa, mulai dari bagaimana perannya di dalam ekonomi atau dalam perekonomian. Yang kedua yaitu kegunaannya sebagai ruang publik yang digunakan oleh masyarakat luas, dan sampai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang ada di dalam media massa. Jadi dapat dilihat dan kita ketahui media massa juga masuk dan bergerak di dalam aspek ekonomi, tidak hanya pada sosial dan politik saja seperti yang kita lihat sehari-hari. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.